kebijakan dan dasar-dasar penyusunan rencana induk pengembangan atau RIP perguruan tinggi yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. M. Edi Purnanto, Magister Pendidikan. Sekaligus juga izin membacakan CV. RIP 1973 0905 200 003 1003. Tempat tanggal lahir Ponorogo 5 September 1973. Pangkat Pembina Utama Muda. Alamat Jalan Ibu Pandang, Perumahan Permata Permai, Jabatan Ketua LPM Instansi IAIN Pontianak. Pendidikan terakhir S3 Bimbingan dan Konseling. Untuk waktunya Prof, saya persilahkan. Nanti kita akan selesai jam 18 atau jam 6 sore. Dan mungkin di 30 menit terakhir kita buka sesi tanya jawab Prof. Kepada Prof kami persilahkan. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore. Mohon izin saya melaksanakan amanah dari Pak Ketua lewat Pak Sen untuk berbagi pengalaman terkait dengan penyusunan dokumen rencana induk pengembangan di Setakan ini. Bapak dan Ibu sekalian, namanya RIP itu memang dibilang gampang ya gampang, karena kita tinggal menyusun copy paste dari mana-mana bisa gitu ya. Tapi dikatakan sulit, ya memang sulit kalau kita ingin betul-betul menjadikan dokumen ini menjadi dokumen tata kelola di kampus kita, karena banyak di antara kita dokumen-dokumen itu kita susun hanya sekedar istilahnya itu memenuhi kewajiban saja. Setelah itu kita simpan di dalam lemari dan tidak pernah keluar lagi, kecuali nanti saat dokumen itu akan di-update gitu. Jadi memang banyak pengalaman di mana-mana seperti itu. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan dokumen ini memang nantinya akan betul-betul menjadi dokumen yang akan dipedomani, ya, yang akan dipedomani dalam kita mengelola perguruan tinggi yang sama-sama kita cintai. Bapak Ibu sekalian, ya, pengalaman saya bergabung di IAIN Pontianak itu dari tahun 2000. Jadi saya baru 24 tahun jadi dosen di IAIN Pontianak itu. Jadi kemudian saya sudah bergabung di penjaminan mutu itu di tahun 2015.
menjadi dekan di Fakultas Dakwah. Nah, kemudian saya dikembalikan oleh Pak Rektor ke lembaga penyiaran mutu lagi. Katanya cocoknya saya memang di LPM katanya gitu. Gak apa-apa, apakah nggak tahu apakah karena saya bermuka tua gitu jadi bermutu dalam pengertian bermuka tua gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kurikulum vitae singkat saya tadi sudah dibacakan oleh Pak Jin, Pak Pongkot ya, oleh Pak Pongkot, dan ini ya sebagian dari yang bisa menjelaskan siapa saya. Jadi perjalanan panjang saya diawali dari Jawa, nama saya O, itu pasti orang Jawa. Kemudian saya dulu transmigrasi di Mungko, Sanggau. Jadi dari kecil, dari Sanggau di sini. Dari Mungko. Pak Sukosius. Supai. Ada dari Mungko ya? Saya Pak, dari Mungko. Mungko di mana Pak? Kampung Entibu Pak. Entibu. Iya. Tidak jauh Pak. Tidak jauh dari SP 2 itu Entibu yang ada sini ya. Iya. Ya, saya di SP 2 Mungko-nya itu. Jadi dari tahun 82 saya ikut paman saya transmigrasi di sana. Kemudian selepas SMP di Mungko, saya pindah hijrah ke Pontianak, lanjutkan SMA di SMA Pak Jalan Wahidin itu. Nah, kemudian ya sampai sekarang ternyata saya harus bertahan di Pontianak, nggak pulang-pulang lagi ya. Kalau pulang hanya sekedar pulang kampung saja di sana. Ini beberapa tulisan yang pernah saya buat seiring dengan menjalankan tugas sebagai dosen. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung masuk pada dokumen rencana hidup pengembangan. Ya, intinya Bapak Ibu sekalian, yang namanya rencana hidup itu pasti ya sebuah rencana yang kita susun dalam kurun waktu yang panjang ya, Nah, biasanya panjangnya itu 25 tahun biasanya ya, ada yang lebih juga teman-teman usulnya. Jadi 25 tahun. Jadi kita ini sedang berpikir jauh ke depan. Lembaga kita ini di 25 tahun ke depan akan kita jadikan seperti apa? Ya, akan kita jadikan seperti apa? Sehingga kita mengelola lembaga ini tidak ya asal jalan saja, ya, tidak hanya sekedar rutinitas. Ya, besok ke kantor, pulang kantor lagi, tidak seperti itu. Tapi kita mempunyai rencana jangka panjang. Nah, karena ini adalah rencana jangka panjang dan ini adalah rencana lembaga kita akan menjadi seperti apa, dalam hal ini stakan ini akan kita bawa kemana, maka memang dokumen ini harus disusun bersama-sama seluruh ya sivitas yang ada di stakan ini. Ya. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena ya saya kira sebenarnya dokumen ini kalau mau disusun sendiri oleh Pak Ketua selesai, mengumpulkan bahan dari sana sini gitu ya. Tapi selesainya itu nanti yang memiliki dokumen itu hanya Pak Ketua, yang lain nggak tahu. Sehingga nanti perangkat-perangkat di bawah Pak Ketua itu tidak akan pernah membuka dokumen ini. Karena apa? Karena merasa tidak memiliki. Ya. Tapi kalau dokumen ini disusun bersama-sama, maka
seluruh sivitas perangkat kelembagaan yang ada di Stakan ini akan merasa memiliki, ya, karena ikut bersama-sama menyusunnya, maka ke depan pun akan bersama-sama mewujudkan rencana itu. Bapak Ibu sekalian, yang namanya rencana itu kan bukan beda dengan angan-angan, ya, dan beda lagi dengan hayalan. Tapi itu angan-angan, hayalan yang kita bumikan istilahnya, ya, yang kita tulis dan kita berjanji untuk mewujudkannya, ya. Apakah rencana itu pasti semuanya terpenuhi? Ya tentu sama sajalah dengan kehidupan kita. Kadang-kadang ada rencana yang bisa kita penuhi, bisa kita laksanakan, tapi ada juga rencana yang tidak bisa kita laksanakan. Tapi paling tidak bagi rencana yang belum bisa kita rencanakan, kita laksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang kita tentukan, maka itu bisa kita